Halo semuanya, buat kalian yang punya usaha, pernah gak sih kalian ngerasa, kok usaha gue gini-gini aja ya? Padahal udah capek-capek, bangun pagi, ngerjain semuanya sendiri, ngelayanin customer, tapi duitnya gak berasa nambah. Nah, masalahnya mungkin bukan karena kalian malas atau kurang usaha, tapi kadang ada hal-hal kecil yang gak kelihatan, tapi ternyata ngaruh banget ke arah dan perkembangan bisnis kalian. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas beberapa faktor utama kenapa banyak usaha kecil itu susah cuan atau bahkan mentok gitu aja. Bukan buat nakut-nakutin ataupun nyalahin gitu ya, tapi supaya kita bisa lebih paham, lebih siap, dan bisa melangkah lebih jauh. Let's go, kita mulai. Alasan yang pertama adalah modal pas-pasan dan nggak dialokasikan dengan bijak. Nah ini klasik banget. Banyak orang mulai usaha dengan niat yang kuat, tapi modalnya tipis. Itu nggak salah sebenarnya, karena memang nggak semua orang punya privilege atau kelebihan dalam hal modal. Tapi masalahnya adalah bukan soal modal kecilnya, tapi cara menggunakannya yang kurang tepat. Jadi misalnya karena pengen usahanya kelihatan niat banget, modal yang terbatas itu malah habis duluan untuk dekor toko supaya estetik, beli kemasan yang lucu, atau bikin banner mahal misalnya. Padahal stok barangnya sendiri malah cuman sedikit. Nah, akhirnya usahanya kelihatan cakep dari luar, tapi dalamnya ngos-ngosan. Yang perlu dipahami di sini, modal kecil itu masih bisa maksimal kalau dialokasikan dengan benar. Jadi fokus dulu ke inti bisnisnya, yaitu ke produk dan operasionalnya. Misal kalian jualan makanan, ya utamakan kualitas bahan, alat produksi, dan stok. Kemasan yang bagus? Boleh, tapi nanti dulu kalau sudah ada napas lebih alias modal yang lebih gede. Konsekuensinya, kalau salah alokasi, usaha bisa jadi lebih cepat capek. Baru jalan sebentar, udah kehabisan dana untuk restock atau operasional. Dan ketika pelanggan mulai datang, kalian malah nggak siap. Sayang banget kan? Jadi, introspeksinya bukan cuma di aku kurang modal, tapi lebih ke aku udah pakai modal ini seefektif mungkin belum sih? Karena kadang bukan uangnya yang kurang, tapi strateginya yang bocor alus di awal-awal. Oke, next. Alasan yang kedua, nggak punya perencanaan bisnis yang jelas. Ini juga banyak kejadian. Banyak orang mulai usaha tuh gayanya kayak, yang penting jalan dulu aja deh. Ntar juga ketemu jalannya. Dan yes, semangat itu bagus. Tapi kalau nggak dibarengin sama perhitungan, ya jadi kayak naik mobil tapi nggak tahu arah. Nggak ada bensin cadangan pula. Contohnya, nggak tahu harga pokok produksi, atau nggak ngerti soal margin, dan bahkan nggak nentuin target pasar dengan jelas. Jadi pas jualan, cuman patok harga dari kira-kira segini udah lumayan, atau niru harga kompetitor yang nggak tahu logika di baliknya. Padahal biaya produksinya bisa beda jauh. Terus, banyak juga yang nggak mencatat keuangan sama sekali. Pemasukan dicampur sama pengeluaran, uang usaha dicampur uang pribadi. Akhirnya jadi benar-benar nggak tahu sebenarnya usahanya ini beneran untung atau cuman berasa rame doang gitu. Kalau nggak ada perencanaan yang jelas, kita juga susah untuk evaluasi. Dan yang paling bahaya itu, kalau kita ngerasa jalan di tempat, padahal energi udah habis-habisan. Nggak cuan, tapi nggak tahu salahnya di mana. Makanya, penting banget untuk mulai belajar hal-hal basic, hal-hal dasar kayak hitung biaya pokok produksi, tentuin harga jual dengan logika, catat pemasukan dan pengeluaran meskipun masih kecil, dan ketahui siapa target pasar kita. Bukan asal semua disikat. Bukan berarti kalian harus jadi ahli bisnis dulu ya baru buka usaha. Tapi, semakin kalian mengerti aturan mainnya, maka makin kalian bisa bertahan dan berkembang. Karena bisnis kecil tanpa perencanaan itu kayak ibarat nanam pohon tapi nggak tahu kapan harus nyiram atau pupuknya kurang gitu ya. Tumbuhnya lambat atau malah nggak tumbuh sama sekali. Next, alasan yang ketiga, kurang pengetahuan tentang manajemen usaha. Ini bukan soal pintar atau enggaknya kita, tapi memang banyak yang terjun ke usaha kecil tanpa bekal dasar soal manajemen usaha. Dan ini wajar, karena nggak semua orang punya akses belajar bisnis yang secara formal gitu ya. Tapi efeknya bisa cukup berasa, apalagi dalam jangka panjang.
Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah uang pribadi dicampur sama uang usaha. Jadi misalnya hari ini dapat pemasukan dari jualan, besoknya langsung dipakai buat jajan pribadi atau beli barang yang sebenarnya nggak berkaitan sama usaha. Akhirnya apa? Kita nggak pernah tahu bisnis ini sebenarnya lagi untung atau impas atau malah rugi pelan-pelan. Terus juga soal stok barang. Ada yang nggak ngitung kebutuhan dengan realistis, jadi kadang kehabisan stok pas lagi rame-ramenya. Atau malah numpuk barang yang nggak laku-laku, akhirnya expired. Ini bikin perputaran uang jadi seret ya, karena terlalu banyak nyangkut di stok yang mati. Belum lagi soal cash flow versus profit. Banyak yang ngerasa usahanya untung karena omsetnya gede, padahal uangnya nggak ada. Kenapa? Karena semua masih nyangkut di piutang, atau habis buat belanja barang-barang, tapi nggak ada dana cadangan buat biaya lain-lain. Nah, ini sering banget bikin usaha kelihatan hidup, padahal di dalamnya tuh ngos-ngosan. Jadi kuncinya di sini bukan harus langsung jago akuntansi, tapi cukup mulai dari hal-hal kecil kayak pisahin rekening usaha sama rekening pribadi, punya catatan harian sederhana yang mencakup tentang uang masuk, uang keluar, terus juga bikin sistem stok yang simple tapi terkontrol, dan mulai kenali istilah cash flow. Karena kadang bisnis kita itu bukan rugi, cuman salah kelola aja. Kalau kalian bisa paham alur uang dan barang dengan lebih jelas, kalian bakal jadi lebih tenang, gak gampang panik, dan bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Oke, lanjut. Alasan yang keempat, harga tidak kompetitif atau tidak seimbang. Nah, ini juga bagian krusial tapi sering banget dilupakan. Banyak pengusaha kecil yang menetapkan harga jual itu berdasarkan perasaan, bukan perhitungan. Misalnya, aku jual murah biar cepat laku, atau sebaliknya, aku jual mahal karena produknya bagus. Nah, masalahnya adalah, murah banget itu bisa bikin rugi diam-diam. Di awal mungkin rame, tapi kalau marginnya tipis banget, atau bahkan boncos, kalian jualan banyak pun tetap nggak ada uang yang masuk ke kantong. Capek iya, cuan enggak gitu ya. Sebaliknya, kalau harganya terlalu mahal, padahal target pasar kalian belum siap untuk harga segitu, ya produk kalian bakal dicuekin. Bukan karena barang kalian jelek, tapi karena nggak relevan sama daya beli pasar kalian. Sering banget juga banyak orang yang niru harga kompetitor, tapi lupa kalau struktur biaya mereka bisa beda banget. Mungkin mereka udah produksi besar-besaran, dapat harga grosir yang lebih murah, sementara kalian masih beli bahan baku eceran yang mahal. Jadi bandingin harga jual aja itu nggak cukup. Harus mengerti juga kenapa harga itu ditentukan segitu. Harga yang tepat itu bukan soal murah atau mahal, tapi soal masuk akal dan bisa diterima pasar tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis kita. Jadi tipsnya gini, hitung dulu semua biaya, mulai dari modal bahan, tenaga, ongkos kirim, dan waktu. Lalu tambahin margin yang wajar dan realistis. Perhatikan juga harga pasar dan positioning produk kalian di mata konsumen. Dan jangan lupa, harga yang kalian pasang itu harus bisa menutup biaya plus kasih ruang buat usaha kalian berkembang. Kalau kalian cuma mikirin biar rame doang, tapi nggak tahu kalian untung atau enggak, itu namanya kalian kerja rodi buat usaha sendiri. Sedih kan? Next lagi, alasan yang kelima, kurang inovasi dan tidak paham pasar. Kadang tuh kita ngerasa udah jualan dengan sebaik mungkin. Produk ada, kualitas lumayan, rasa enak, harga juga masuk akal. Tapi kenapa penjualan nggak naik-naik? Kenapa pelanggan nggak balik lagi? Nah, bisa jadi itu bukan karena produk kita jelek, tapi karena pasarnya sudah berubah dan kita nggak ikut berubah gitu ya. Pasar itu bukan cuma soal banyak orang, tapi soal orang yang tepat dengan selera dan kebiasaan yang terus berkembang. Dulu kopi saset aja udah keren, banyak peminatnya. Sekarang orang nyari kopi yang literan, estetik, bisa dipesan via aplikasi. Kalau kita masih jualan pakai cara lama, ya pelan-pelan bakal tergeser. Begitu juga dengan inovasi. Bukan berarti harus bikin yang totally benar-benar baru setiap minggu, tapi lebih ke adaptasi. Tambah varian rasa, ubah cara penyajian, pakai kemasan yang lebih menarik,
Atau ya sekedar ubah cara komunikasi biar lebih relate sama audiens zaman sekarang. Sayangnya, banyak dari kita yang terjebak di zona nyaman. Dulu laku kok, ngapain diubah gitu. Padahal, yang bikin dulu laku itu belum tentu bikin sekarang laku. Konsekuensinya adalah usaha kita jadi stagnan. Bukan karena pesaing kita yang lebih hebat, tapi karena kita berhenti mengembangkan diri. Jadi, yang perlu dipikirkan dan direfleksikan adalah, kita jualan tuh buat siapa sih? Mereka masih cocok nggak sama cara kita jualan sekarang? Kalau jawabannya nggak tahu, mungkin memang udah waktunya untuk lebih serius mendengarkan target pasar kita. Lanjut, alasan yang ke-6. Minim promosi dan branding. Nah, ini dia yang kadang suka disepelein karena kita ngerasa nggak usah promosi-promosi lah, lebay. Nanti juga ada yang beli sendiri. Masalahnya adalah dunia sekarang tuh rame banget. Bukan cuma kalian sendiri yang jualan. Di media sosial, di marketplace, semua orang berlomba-lomba untuk tampil. Kalau kalian nggak kelihatan, ya gimana orang mau tahu gitu kan? Promosi itu bukan soal pasang iklan terus, tapi soal konsisten hadir di depan mata calon pembeli dengan cara yang sesuai dengan karakter produk kita. Kayak misalnya, kalau kalian jualan makanan, ya coba upload proses masaknya, testimoni pembeli, atau behind the scene. Kalau kalian jualan kerajinan tangan, tunjukkan detail proses pembuatannya, tunjukkan value dan ceritanya. Dan apalagi kalau kita ngomongin soal branding, ini yang sering dikira buat usaha besar aja. Padahal branding itu sesimpel, apa sih yang orang ingat dari produk kalian? Apakah namanya yang unik? Apakah kemasannya beda? Apakah pelayanan kalian yang berkesan? Kalau semua aspek itu B aja, biasa-biasa aja gitu ya. Ya, konsumen juga bakal gampang pindah ke penjual lain yang tampilannya lebih meyakinkan. Karena di era sekarang, persepsi itu penting. Gak cukup bagus doang, tapi juga harus kelihatan bagus. Konsekuensinya, kalau promosi dan branding kalian lemah, pertama, produk kalian susah dikenal. Kedua, gak ada yang repeat order. Dan ketiga, usaha kalian jadi susah berkembang meskipun kualitasnya oke. Jadi kalau hari ini kalian ngerasa udah jualan, tapi yang beli gitu-gitu aja, coba deh tanya ke diri sendiri. Aku udah cukup nunjukin diri belum sih? Udah bikin orang ingat sama produkku belum sih? Kalau belum, mungkin itu alasan kenapa usaha kalian belum dapat cuan yang pantas. Next, alasan yang ke-7. Manajemen waktu yang buruk. Banyak pelaku usaha kecil yang sudah benar-benar bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tetap aja ujung-ujungnya bilang belum sempat promosi atau nggak sempat mikirin pengembangan usaha, yang penting sekarang jalan dulu. Dan itu relevan banget karena ya namanya juga usaha kecil, banyak yang masih dikerjain sendiri gitu kan. Tapi justru di situ letak masalahnya. Kita terlalu sibuk di mesin produksi, sampai lupa jadi kapten kapal. Semua waktu dihabisin buat ngelayanin pembeli, belanja bahan, packing order, tapi nggak ada waktu buat mikir ke depan. Gimana sih caranya biar usaha ini lebih efisien, lebih dikenal orang, bisa berkembang? Akhirnya kita kayak jalan di treadmill. Kelihatan sibuk, tapi nggak kemana-mana. Manajemen waktu itu bukan cuma tentang bangun pagi atau kerja sampai malam, tapi lebih ke gimana kita membagi fokus antara operasional dan strategi. Karena kalau semua energi habis hanya untuk urusan harian, kita nggak bakal deh punya ruang untuk berpikir besar. Dan konsekuensinya adalah usaha kita bisa capek duluan sebelum naik kelas. Kitanya sebagai pelaku usaha bisa burn out dan usaha tetap gitu-gitu aja, nggak bisa ditinggal, nggak bisa dilepas, tapi juga nggak bisa berkembang. Jadi tipsnya sebenarnya simpel, tapi memang perlu komitmen. Pertama, jadwalkan waktu khusus dalam seminggu untuk evaluasi dan perencanaan. Lalu, delegasikan tugas operasional yang bisa dilimpahkan ke orang lain, meskipun itu kecil-kecilan. Dan ketiga, fokus ke kegiatan yang berdampak besar. Bukan cuma yang bikin sibuk, tapi yang bikin tumbuh. Kadang bukan karena kalian gak mampu, tapi karena kalian gak punya waktu untuk melihat potensi diri kalian sendiri dan usaha kalian ke depannya. Next, alasan selanjutnya yang ke-8 adalah kurang jaringan atau relasi.
Ini yang juga sering diremehin ya. Banyak pelaku usaha kecil merasa cukup bekerja sendirian. Apa-apa semuanya dikerjain sendiri. Dari cari bahan baku, jualan, sampai ngurusin keluhan pelanggan misalnya. Dan kadang alasannya masuk akal. Mau hemat biaya, atau belum nemu aja nih orang yang bisa diajak kerja bareng. Tapi jujur aja, kalau kalian terus-terusan sendiri, kalian bakal mentok sendiri juga. Karena kalau di dalam dunia usaha, jaringan itu bukan cuma soal koneksi, tapi soal pertukaran ilmu, ide, dan kesempatan. Contoh kecil, misalnya dengan kenalan supplier baru, kalian bisa dapat harga bahan yang lebih murah. Atau dengan gabung di komunitas UMKM, kalian bisa belajar cara promosi yang lebih efektif. Atau bahkan dengan ngobrol bareng pelaku usaha lain, kalian bisa dapat insight baru dari pengalaman mereka, termasuk tentang kesalahan yang bisa kalian hindari. Kalau nggak ada relasi, kalian nggak punya benchmark. Nggak tahu kondisi kalian itu sebenarnya udah bagus atau masih jauh. Dan nggak tahu juga kalau ternyata ada cara lain yang lebih ringan, tapi hasilnya lebih maksimal. Nah, konsekuensinya adalah kalian bisa kehabisan akal, kehabisan semangat, dan ngerasa sendirian dalam menjalankan usaha. Dan itu bakal bisa bikin kalian gampang menyerah ketika bisnis kalian lagi sepi atau udah mentok rasanya. Makanya, mulai sekarang, coba deh keluar sedikit dari zona nyaman. Cari dan gabung komunitas online, ikutan bazar, ikut kelas-kelas gratis, atau bahkan sekedar ngobrol sama pemilik usaha lain di sekitar kalian gitu. Siapa tahu dari obrolan itu muncul ide baru, atau peluang kolaborasi, atau bahkan solusi dari masalah yang sudah lama kalian pikirkan sendiri. Next, alasan yang ke-9, terlalu cepat menyerah di saat penjualan turun. Kita mesti realistis, dunia usaha itu nggak selalu rame, nggak selalu laris. Akan ada masa-masa sepi, orderan seret, atau pelanggan mulai berkurang. Tapi justru di momen kayak gini, banyak pengusaha, terutama pengusaha kecil yang langsung menyerah, tutup usaha, ganti bidang, atau malah mundur tanpa evaluasi. Padahal, penurunan penjualan itu hal yang lumrah. Bahkan, brand besar aja bisa mengalami masa-masa low season. Yang bikin beda itu adalah mereka siap ngadepinnya dan menyusun strategi baru. Sementara banyak pelaku usaha kecil yang sayangnya belum siap mental untuk naik turunnya dunia usaha. Kenapa ini bahaya? Karena tanpa kesiapan mental, kita jadi gampang menyalahkan kondisi, merasa gagal, dan kehilangan motivasi terlalu cepat. Padahal belum tentu produknya yang salah. Mungkin cuma butuh sedikit penyesuaian, atau promosi yang lebih fresh, atau ya butuh waktu untuk pasar kembali lagi. Dan apa akibatnya kalau kita buru-buru menyerah? Kita bisa jadi kehilangan peluang untuk belajar. Dan bisa jadi juga kita harus mulai lagi dari nol, dengan usaha baru yang belum tentu lebih baik. Jadi, sebelum menyerah gara-gara ada penurunan penjualan, cobalah ajak diri sendiri untuk berpikir, ini usaha beneran mentok, atau aku aja yang belum ngasih waktu untuk berkembang? Karena kadang, usaha kita gagal itu bukan karena gak laku, tapi karena kitanya yang meninggalkan itu terlalu cepat sebelum bangkit. Dan alasan yang ke-10, faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Ini misalnya kayak daya beli masyarakat memang lagi turun, atau harga bahan baku yang naik drastis, terus juga bencana alam, atau ada perubahan regulasi, sampai kompetitor baru yang tiba-tiba muncul dan langsung rame. Semua itu bisa banget bikin usaha kecil goyah. Dan ya, realitanya nggak semua ya pengusaha siap untuk menghadapi situasi kayak gitu. Tapi yang perlu dicatat adalah, walaupun kita nggak bisa mengontrol faktor yang satu ini, kita masih bisa mengontrol cara kita merespons. Misalnya, kalau harga bahan naik, kita bisa coba cari alternatif supplier, atau ubah sedikit porsi atau jenis produk. Terus kalau misalkan daya beli turun, kita bisa bikin promo hemat, atau kemasan versi kecil yang lebih terjangkau. Atau kalau misalkan kompetitor ada banyak, kita bisa fokus menguatkan pelayanan atau branding kita sendiri. Karena kalau kita cuma fokus di mengeluh ke hal-hal yang nggak bisa diubah, kita jadi kehilangan energi untuk mencari solusi dari hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita atur.
Konsekuensinya, kalau kita nggak adaptif, usaha kita bisa tenggelam pelan-pelan. Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita diem aja ketika kondisi mulai berubah. Jadi, sangat penting untuk punya mindset yang fleksibel sebagai pengusaha. Bukan berarti pasrah dengan keadaan, tapi terbuka untuk adaptasi. Karena di dunia usaha itu, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri sama keadaan. Jadi kalau sekarang usaha kalian belum maksimal atau masih sering ngerasa mandek, coba tarik napas sebentar. Terus lihat lagi lebih dalam, kira-kira apa sih yang perlu dibenahi? Karena kadang jawabannya itu bukan di luar sana, melainkan di cara kita menjalani semuanya. Setuju nggak? Kalau kalian ada saran atau tips lain, silahkan ya tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bisa membantu dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.